Menjalani hidup menurut prinsip stoikisme melibatkan penerapan pola pikir yang berfokus pada kebijakan, disiplin diri, dan rasionalitas untuk mencapai ketenangan batin serta terlepas dari keadaan eksternal. Kita semua tahu di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terdapat filosofi abadi yang menawarkan kejelasan dan ketahanan. Stoikisme yang lahir di Yunani kuno mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dalam kesulitan, menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan hidup sesuai dengan alam. Selamat datang di Eksplorasi Stoikisme, sebuah filosofi yang berakar pada kebijaksanaan kuno dan prinsip-prinsip abadi. Stoikisme mengajarkan seni hidup sejahtera dengan berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita, memupuk ketahanan dalam menghadapi kesulitan, dan merangkul nilai-nilai kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan melalui disiplin diri, rasionalitas, dan penerimaan terhadap tatanan alam. Stoikisme menawarkan jalan menuju ketenangan batin dan kehidupan yang bermakna dan terlepas dari keadaan eksternal. Dan saya akan membahas prinsip-prinsip stoikisme yang bisa Anda terapkan di kehidupan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kita seharusnya hanya memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti pikiran, tindakan, dan sikap kita. Peristiwa eksternal seperti tindakan orang lain atau bencana alam berada di luar kendali kita. Dengan menerima hal ini, kita dapat menghindari kecemasan dan frustrasi yang tidak perlu. Rangkulah konsep amor fati atau cinta akan nasib yang melibatkan penerimaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup, baik positif maupun negatif, dan melihatnya sebagai peluang untuk bertumbuh dan belajar. Kembangkan ketahanan dalam menghadapi kesulitan dengan memandang tantangan sebagai peluang untuk memperkuat karakter Anda. Salah satu contoh kehidupan Marcus Aurelius yang menggambarkan prinsip penerimaan dan ketahanan stoiksme adalah reaksinya terhadap wabah Antonii yang melanda pada masa pemerintahannya sebagai Kaisar Romawi. Terlepas dari kehancuran yang disebabkan oleh pandemi ini, Marcus Aurelius tetap tenang dan fokus untuk memimpin dengan kebajikan, menghibur mereka yang menderita, dan mengambil keputusan demi kebaikan kekaisaran, daripada menyerah pada rasa panik atau putus asa. Hal ini menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip stoikisme, khususnya penerimaan terhadap peristiwa di luar kendali seseorang dan komitmen untuk menjaga ketenangan batin dalam menghadapi kesulitan. Stoikisme menekankan pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Berusahalah untuk hidup dengan baik dalam semua aspek kehidupan Anda. Selaraskan tindakan Anda dengan prinsip-prinsip ini. Renungkan sifat kehidupan yang sementara dan perubahan yang tak terhindarkan. Dengan menyadari ketidakkekalan segala sesuatu, kita dapat lebih menghargai momen saat ini dan melepaskan keterikatan pada hal-hal di luar kendali kita. Prinsip ini mendorong kita untuk hidup selaras dengan tatanan alam semesta dan mengakui tempat kita di dalamnya. Ini melibatkan hidup sesuai dengan akal dan memenuhi peran dan tanggung jawab kita sebagai makhluk rasional. Kembangkan rasa syukur atas apa yang Anda miliki, daripada berfokus pada kekurangan Anda. Kenali nilai dalam setiap pengalaman, bahkan pengalaman yang sulit sekalipun, karena pengalaman tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Anda. Latih disiplin diri dan moderasi dalam keinginan dan kesenangan. Hindari kelebihan dan kembangkan kekuatan batin dengan rela menanggung ketidaknyamanan dan kesulitan bila diperlukan. Mengembangkan ketahanan emosional dan menjaga rasa tenang dan keseimbangan batin, terutama dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Latihlah kewaspadaan dan kesadaran diri untuk mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa terbawa olehnya.
Stoicisme menekankan pentingnya berkontribusi pada kebaikan bersama dan melayani orang lain, bertindak dengan kebaikan, kasih sayang, dan empati terhadap orang lain, mengakui keterhubungan kita sebagai manusia. Itulah beberapa praktek yang bisa kamu lakukan agar menjadi lebih stoik dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan mengendalikan emosi lebih stabil. Saat kita mengakhiri diskusi kita tentang stoicisme, mari kita mengingat kebijaksanaan abadi para filsuf stoicisme, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, memupuk ketahanan batin, dan menemukan kedamaian di tengah tantangan hidup. Merangkul prinsip-prinsip stoik dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih jernih, memiliki tujuan, dan ketenangan. Jadi, saat Anda melangkah maju, semoga Anda menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan Anda sendiri dan memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih tabah. Ya, terima kasih telah menonton, dan ingatlah untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten tentang filosofi dan pengembangan pribadi. Sampai jumpa lagi.